Haleluya, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang sekali kita bertemu lagi di dalam acara program kita setiap hari Kamis, renungan kita. Ya puji Tuhan, kita sudah berada juga di akhir dari bulan Desember, di mana sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Nah, satu judul yang saya akan memberikan kepada saudara, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita membuka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Gampang-gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita berbahagia. Ketika kita mendapat promosi jabatan mungkin. Ketika kita membeli barang baru. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan. Tentunya mengucap syukur bukanlah hal perkara yang sukar. Menjadi sulit ketika kita mengalami banyak masalah. Pergumulan hidup yang begitu berat. Kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan kita. Yang kita alami ketika hati kita tidak berbahagia, ketika hati kita sedih, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa kita perlu mengucap syukur? Satu, hal yang pertama yang perlu saudara perhatikan yaitu karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur bukan kehendak teman kita, bukan kehendak pendeta kita, namun kehendak Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Maukah kita sebagai anak Tuhan mengucap syukur dalam segala hal? Kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Hal yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan, kepandaian, kekuatan. Jika uang menjadi tolak ukur kebahagiaan, ada love maker tidak akan menabrakkan dirinya di kereta jika ketenaran dapat menjamin kebahagiaannya. Tentunya para selebritis tidak dapat yang namanya depresi. Kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini, ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur? Kita menjadi pribadi yang positif. Kita menjadi pribadi yang positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Melihat segala sesuatu pada sisi yang benar. Setiap kejadian yang ada entah baik atau buruk tidak melemahkan dia, namun selalu berdampak positif. Mungkin Anda berkata, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur sedangkan hidup saya sudah sulit. Saya menanggung masalah yang begitu berat. Jadi bagaimana kita mengucap syukur? Nah, kita lihat lagi ada hal yang pertama. Ingatlah, selalu ada hal yang disyukuri. Itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara. Siapa Anda? Seberat apapun hari yang Anda lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan, kita mengucap syukurlah. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, teman yang mengasihi kita, bahkan ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, mengucap syukurlah. Seberat apapun masalah pergumulan kita, selalu ada untuk disyukuri. Ya, yang kedua, segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, bagian A, di situ dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan,
kita melakukan kehendak-Nya. Dan dalam hal ini kita mengucap syukur. Ingatlah, Allah selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak Allah, setiap pribadi yang mengucap syukur, ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya entah menyenangkan atau tidak, pasti mendatangkan kebaikan. Mengapa kita enggan mengucap syukur? Jadi kesimpulannya dari hal-hal yang di atas, akhirnya kata mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat tahun baru 2021. Sampai jumpa. Amin.